Kayaknya udah setahun Pak. Kayaknya tuh nggak bisa gerak semua. Udah di lab segala macam kolesterol. Emang hari itu malam itu saya handphone kayak gini. Nggak makan nggak apa dari pagi tuh. Tapi kacang setoples habis. Oh ya. Kok kayak keselio ya pertama kali. Iya ya. Akhirnya saya kayaknya masuk angin itu. Malam itu saya demam menggigil. Paginya itu saya nggak bisa bangun sama sekali. Iya. Semuanya tuh kayak yang keselio itu. Udah sampai ngerangkak. Terus akhirnya urut waktu itu. Angin nasib. Iya. Udah berobat ke Karanganyar. Terus saya kontak juga ada di dekat. Iya iya. Terus saya pernah pengobatan juga di setrum yang sebelum itu Pak. Iya. PPN. Iya. Tapi karena nggak rutin ya, dia sih ini sembuh. Sampai sekian sebulan 2 bulan. Kemudian kan iya iya. Nganterin. Udah. Nah, lumayan tuh, tapi tinggal bahu gitu loh. Bahunya nggak selesai. Jadi kayak gini nih nggak bisa ngangkat. Tapi udah dikeretek waktu itu sudah diangkat juga. Kayaknya nggak ngepek. Makanya saya kan waktu itu bingung syaraf apa tulang atau apa. Iya, saraf. Apa urat gitu. Iya. Kayak gini nih mata kuku sakit. Iya. Lambungnya gimana? Ada historis lambung nggak? Maksudnya biasanya kaitannya dengan lambung. Iya. Lambungnya biasanya sih agak kronis gitu kan. Jadi mulusnya itu mungkin luka atau apa. Nah, ini Karanganyar tuh ngomongnya gitu. Kamu semua penyakit itu emang dari lambung, tapi karena kamu kuat, ini lambungnya nyerangnya ke syaraf. Iya. Masalahnya biasanya sih dari lambungnya juga iya. Berak darah nggak? Saya nggak pernah punya penyakit lambung. Iya iya. Pasti ya karena jarang makan ya. Iya dulu. Ya karena jarang makan aja. Iya. Nggak, ini lambungnya nggak kumat. Iya. Terus ini yang dirasa cuma bagian tangan, nggak bisa gerak. Iya. Kayak 2 minggu lalu saya diurut. Iya. Diurut sih sebenarnya bagus sih diurut. Namanya kita kan harus maintenance ya, di treatment lah bahasanya tuh. Sama kayak waktu saya kan juga akhirnya alternatif juga, terus saya medis juga. Iya. Pengen tahu apa sih? Iya. Di neurologi ya, spesialis neuro. Spesialisasi waktu itu dimasukin ke dokter syaraf. Mereka cuma bisa terapinya yang dipasangin tempelan apa yang Iya, kayak setrum kecil gitu yang goyang-goyang gitu. Iya, nyaman. Maksudnya syarafnya kayaknya nyaman, tapi 2 jam kemudian masih sakit lagi. Kalau kayak gini tuh kayak yang kecetit itu. Iya, kayak orang kecetit gitu. Sebenarnya itu cedera. Udah berapa lama? Setahun itu ya? Iya, setahun. Tapi belum ada kemajuan apapun ya. Tinggal bahu kalau yang. Iya. Tinggal baunya aja ya. Itu lari ke leher nggak? Lehernya pernah ditarik nggak? Waktu dikeretak-keretak tuh lehernya ditarik. Iya, ditarik juga nggak. Ya, sampai bunyi. Iya. Iya. Sininya nih, Iya, sakit, nyesek jadinya. Iya. Ya berapa detik itu terus. Iya. Tapi udah waktu di terapi enak-enakan. Setelah itu masih demam waktu saya dikeretak ini. Saya minta pertanggungjawaban lagi. Cuman dia kayaknya bisnis ya. Iya. Kalau ibu kesini lagi tuh, ini bayar berapa? Pertama kali ada 300. Iya. Kalau datang yang kali kedua 300. Iya. Kali ketiga 400. Setelah itu sampai ibu sembuh nggak bayar lagi. Iya. Iya. Ini nggak punya kerjaan. Iya. Ini tidak bergaji. Iya. Tolong apa? Ya maksudnya saya minta garansi. Iya. Iya. Karena yang jelas kalau lagi cedera kayak gini itu sebenarnya kalau di tempat saya itu nggak boleh diutak-atik malah justru. Iya, itu cedera. Karena kalau diutak-atik minimal ototnya itu sobek lagi. Nah, jadi buat teman-teman juga hati-hati tuh ya yang namanya cedera sebenarnya. Ya, karena saya harus punya jejak digitalnya, ya kan. Jadi yang kayak gini sebenarnya nggak boleh untuk apa? Untuk dimain-mainin ya, buat seperti kayak diurut, dikeretak. Makanya saya tadi tanya ditarik nggak lehernya. Nah, ditarik leher itu justru memperparah cederanya.
Dia bisa ke saraf trakea juga, ya saraf tenggorokan sini bisa kena semua, ke dada nyeseknya. Makanya kan ya agak heran juga karena posisi kayak gini kan sebenarnya harus hati-hati banget. Karena ini sarafnya saraf luar biasa sebenarnya. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan total sebenarnya. Ya, jadi terapi yang paling bagus sebenarnya hanya gerakan sendiri. Ya, gerakan sendiri nanti saya ajarin ya gerakan sendirinya sama di tapping sendiri. Diketuk-ketuk kepalanya. Ya. Sendiri ya. Ya, bisa. Jadi itu harus rutin dan karena yang ini dibutuhkan sebenarnya ya apa ya vibrasinya tuh ketenangan. Jadi boleh dengan dengarkan audio kayak meditasi itu boleh. Jadi ini kan ada seperti kayak trauma di alam bawah sadarnya. Jadi kalau kita ngobatin fisik maka disebutkan fisik, ya mind, soul ya. Jadi ada 3 di tubuh manusia itu. Nah ini fisiknya rusak itu pasti karena di situ ada depresi atau memang traumatik di dalam mindnya. Nah soulnya ini nggak bisa bergerak. Jadi seharusnya soul ini mengobatin fisik, mengobatin mindnya. Tapi kalau ini jadi mandek, itulah yang seperti apa ya? Sumbatan atau gumpalan disebutnya. Kalau di dunia kasukman atau di dunia prana, itu berarti dia tersumbat. Nah saat dia tersumbat ini justru bukan kita main kertek atau main urut, ya atau main kerok. Karena memang ini udah tersumbat, nanti dia malah menambah sumbatan, menambah gumpalan, ya dia tidak akan sembuh karena ini jatuhnya non medis. Medis itu karena dirasa sakit jadi seolah-olah medis, tapi non medis. Jadi yang harus diobatin mainnya, makanya mainnya nanti dengan gerakan metafisik yaitu dengan tapping. Nanti soulnya itu kita gerakkan bangkitan dengan soulnya, bangkitan jiwanya. Jadi cara membangkitkan jiwanya yang saya akan edukasi ya. Mudah-mudahan dengan gerakan sendiri ada perubahan lah ya. Kalau sekarang sakitnya kita levelin ya 1 sampai 10 lah ya. Itu kira-kira ada di posisi angka berapa itu sakitnya pas yang angka itu 10 banget ya. Nanti kita akan ukur setelah di tapping, setelah di terapi apakah berkurang ataukah masih tetap ya. Ya saya harus gitu, harus kita, jadi tahu loh ini apa kita. Oh memang gumpalan gitu, gumpalan di dalam alam bawah sadarnya yang harus diobatin. Kalau fisik saya nggak berani. Kalau sudah posisi seperti ini saya nggak berani. Ya, karena fisik justru akan memperparah fisik lagi. Ya, maka sebenarnya nggak. Ya holistiknya, Karena dari cerita tadi, ya istilahnya story-nya udah diurut, sudah dikeretak, sudah diterapi, sudah pakai alat getar-getar gitu, ya nggak akan bisa karena gumpalannya nggak pecah, sumbatannya nggak pecah, nggak terurai lah bahasanya. Kenapa nggak terurai? Karena dia posisi cedera ditambah cedera. Jadi luka lama membuat luka baru lagi, terus numpuk. Jadi seperti kayak otot tendon, otot bisepsnya luka, sobek. Dibuat lagi seperti itu, sobek lagi, baru mau sembuh sobek lagi. Jadi minimal kalau kita koreng aja ada koloid kan. Nah itu yang harus disembuhkan sebenarnya bukan itu, tapi di alam bawah sadarnya dulu. Maka di saya kalau ngeliat itu kan, makanya saya jeda digital saya iniin seharusnya holistik sudah. Jadi self healing, jadi dia bisa mengobati diri dia sendiri tanpa bantuan orang lain. Kenapa? Kalau dia dipancing itu jiwa dia yang mengobatin, soulnya itu. Maka tubuh itu kan terdiri dari fisik, mind, pikiran, sama jiwa. Nah jiwanya ini seperti orang terkurung. Kenapa kok saya bilang langsung terkurung? Ya karena untuk cari rezeki aja mungkin nggak akan bisa. Ya, dia pengaruhnya memang ke fisik, ke pikiran juga. Pikiran jadi ngaco, macam-macam pikirannya, jadi kayak parno ya, kayak curigaan sama orang ya. Ya, jadi itu dampak, ya dampak, bukan akibat. Jadi dampak dari perasaan itu sendiri. Ya, jadi berlebihan ya. Curiga sama orang juga jadi berlebihan. Ya, jadi setiap orang juga ini orang, maaf yang ngomong dalam tanda kutip, pasti begini begitu, karena jiwanya nggak bisa keluar. Ya, jadi untuk
energi, ya sumbatan energi yang saya katakan tadi, kan kalau dia tersumbat pasti terasa sakit ya. Sebenarnya energi itu kan tetap mengalir ya. Dari kita bayi sampai sekarang, umur sekarang itu kan mengalir. Kapan itu terjadi sumbatan? Saat di salah satu fungsi tubuh itu sendiri, baik fungsi organ maupun fungsi dari tubuh itu sendiri terganggu, itu sumbatan. Nah, sumbatan itu juga banyak faktor ya, eksternal sama internal, tetapi kebanyakan justru tanpa disadari dari internal. Ya. Tapi diobatinnya di eksternal. Seharusnya dia dari dalam. Kalau udah kondisi seperti ini diobatnya dari dalam. Ya kan bisa. Kalau siapapun kayaknya ngobatin Mbak, siapa namanya? Nama Mbak siapa? Sinta. Namanya Sinta. Ada aqua gelas? Enggak ada. Buka. Oh, di kulkas kan. Minta 2. Ya, suka pada gede. Ya, itu apa? Nah, sebelum kita mulai, ya Mbak harus minum dulu. Oh, iya, terima kasih. Iya. Mbak Sinta. Udah berkeluarga? Anak berapa? Satu di pondok. Di pondok. Jadi buat teman-teman yang memang mengalami seperti ini, gejalanya sebenarnya tidak perlu diterapi fisik, ya. Karena jelas ini apa ya, energi itu harus dibangkitkan dulu, dimetukan dulu, ya. Jadi kalau dia nggak metu, justru mampet terus, ya. Mudah-mudahan lah ini ada solusi ya. Ya, kalaupun ini nggak berhasil, jangan marah sama saya. Kalau saya itu intinya, dia mau sehat lagi. Nah, itu semangat. Ya, itu semangat itu makanya dinamakan soul itu ya, jiwa itu kan punya semangat. Nah, tapi jiwanya pengen semangatnya pengen sembuh, tapi di fisik nggak ada perubahan kan. Jadi kayak kesel jadinya, benturan lagi gitu. Oke, santai aja ya. Mungkin saya pakai kursi aja yang ini ya. Ini levelnya tadi 10 ya. 10. Kita akan buktiin ya. Ya, silahkan buka, nggak apa-apa. Ya, itu kecetit, Mbak. Sarafnya kecetit. Terus dikeretak-keretak juga tambah kecetit ya. Bukan solusi sebenarnya ya. Kalau Mas Topik yang ngasih referensi ke sini ya, mudah-mudahan ini solusi ya. Iya. Iya, iya. Oh, kok ini aja gitu. Iya, ya. Oke, santai ya. Iya, Kak. Tadi sudah minum ya? Iya. Oke, nanti ikutin afirmasinya ya. Sakit, rezeki, segala macam harus nerima, Mbak, sebenarnya. Nah, jadi Mbak nerima dulu ya. Semua yang ada elektronik, termasuk kacamata, boleh ditaruh dulu. Ya, ada cincin segala macam, oke ya. Dah, santai ya. Afirmasinya seperti ini ya. Aku menerima ini, ikutin. Aku menerima ini Dengan ikhlas, dengan ikhlas. pasrah, dan bersyukur. Oke, tepuk-tepuk. Ya, aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, sebelah ini. Oke, jantungnya di sini ya. Nah, aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Terus saja. Dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Karena untuk apa? Untuk jantungnya harus normal dulu. Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, ini dipencet-pencet ya. Diputar boleh. Nah, begitu. Oke, pakai tangan sendiri, diputar. Nah, aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Sembari ngomong, Mbak. Oke, sebelahnya juga ganti. Oke, sebelahnya. Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur ya. Oke, Mbak rasain tempat sakitnya sekarang. Oke, taruh tangannya. Rasain tempat sakitnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, tegak lurus ya. Nih, rasain tempat sakitnya ya. Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur.
Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, aku menerima ini sakit banget nih. Dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Sakit kan? Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dan aku melepaskan semua penyakit yang ada saat ini untuk pergi. Ya, sakit banget kan? Kalau nggak kuat, saya stop nih. Masih kuat? Ya. Ini tidak ada keretak, tidak ada pijat, tidak ada urut. Hanya tapping. Ya. Beda dengan sebelah sini, ini nggak sakit. Ya kan? Nah, oke. Saya tahu semua tempatnya, jadi enak. Oke, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, luar biasa sakitnya ya. Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Nah, ini sakit lagi ya Mbak, lebih sakit nih. Aku menerima ini ya. Kalau nggak sanggup, saya stop. Ya, nggak apa-apa nangis, biarin. Mbak mau nangis nggak apa-apa. Ya itu yang saya ya itu traumanya harus dikeluarin. Ini pengen keluar sih. Ya nggak apa-apa. Ya, kan saya tadi bilang saya mau mengobatin alam bawah sadarnya, bukan fisik. Ya, ya buat teman-teman juga ingat yang ini bukan sakit fisik. Ya, Mbak Sinta ya. Mbak siapa? Yes. Mbak Sinta ini sebenarnya sakit non fisik, beban, paham? Ya, jadi saya katakan ini beban, ada satu trauma dan itu sebenarnya hanya dirasa oleh tubuh, tapi sebenarnya bukan di situ. Tapi maaf ya, ini harus keluar Mbak. Ya, makanya saya tadi suruh bilang apa? Saya menerima ini. Nah itu trauma itu yang saya harus terima. Saya menerima ini bukan penyakitnya. Saya menerima ini yang tekanan tadi dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Berasa kan? Nah, oke. Udah? Ya. Sakit ya? Ya. Saya ulang ya? Iya, Pak. Oke, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Lebih rileks ya. Saya menerima ini. Enggak gitu sakit kan? Kalau menerima, nih, Ya. saya kuatin. Ya kan? Nah, yang ini masih sakit. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. 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 Saya menerima ini, tuh sakit banget ya, dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, saya stop dulu karena dirasa luar biasa. Mau nangis nggak apa-apa? Saya diketok palu, Pak. Ya, nangis nggak apa-apa. Tapi bebannya di situ kan, mulai enteng kan? Enteng bebannya. Oke, tutup mulutnya, tarik napas lewat hidung yang dalam, keluarin lagi lewat hidung yang dalam. Ya, tarik lagi sampai 3 kali. Keluarin lagi lewat hidung, jangan lewat mulut. Tarik, saya melepaskan beban ini sekarang juga, selamanya, dan seterusnya. Oke, selesai ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, maaf ya, tulang selangka ya, yang ini ya. Ini saya ketok di antara leher ya. Ini sakit banget ini. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya stop dulu, tarik napas lagi dalam. Sembari dalam hati saya menerima ini, ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dan sekarang saya melepaskan semua trauma ini, melepaskan beban ini, sekarang, selamanya, dan seterusnya. Pergilah, ya, pergilah. Ukhruj ya adwalah, keluarlah musuh Allah, gitu. Ukhruj ya adwalah, ukhruj ya adwalah, ukhruj ya adwalah, ukhruj ya adwalah. Buat teman-teman juga boleh, ini amalan sangat luar biasa ya. La mahbudu illallah, la mahbudu illallah, la mahbudu illallah, ukhruj ya adwalah.
Ya, keluarlah musuh Allah. Oke. Saya pencet sini ya, sakit ya, maaf ya. Agak sakit sini, ya. Ukrus ya adwalah bilang. Kukurus ya. Adwalah. Keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah wahai musuh Allah ya. Keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah musuh Allah. Wahai musuh Allah, keluarlah. Ya, oke, saya stop dulu ya. Ya, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Oke, tutup mulutnya. Ya, rasain lebih enteng nggak? Ya, mulai. Oke, sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ukrus ya adwalah. Ukrus ya adwalah. Ya, keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah. La mahbudu illallah. Ya, itu makna dari la ilaha illallah itu sendiri. Ya, harus tenang kita mengucapkan la mahbudu illallah. Ya. Ini saya kasih ilmunya buat teman-teman juga. Kalau yang memang ada tekanan seperti ini, itu luar biasa dan itu harus dikeluarkan ya. Ini bukan ruqyah, tetapi ini lebih kepada alam bawah sadarnya ya. Ya, luar biasa sakitnya ya. Oke, saya istirahat dulu ya. Itu tidak dipaksa ya, tetapi akan mengobatin ya. Nih, ini ya. Sakit? Ya, sakit juga kan? Ya, ini juga sakit, tapi nggak terlalu parah ya. Terus yang kedua, oke, saya tepat. Nah, sekarang berhubung di arah ketek, tepak sendiri. Nih, nah, angkat tepak yang kuat. Tapi ini nggak kuat. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Oke, sebelahnya. Nah, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, up. Ya, kemarin waktu dikertak-kertak, diginiin, dikertak nggak? Iya. Dikertak juga? Iya. Nah, ini yang cedera ini nggak boleh sembarangan. Ini cedera semua nih. Ya, ya harusnya cuman begini. Ukrus ya adwalah ya. Gini aja. Ya. Nih, di tempat-tempat ya, Mbak? Iya. Bukan dipijat atau apa ya. Ukrus ya adwalah. Saya menerima ini. Dengan maju dikit boleh duduknya. Nah ya, oke. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. 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 Buat teman-teman semua yang mau terapi seperti ini, tangannya harus begini ya, pukulannya bukan begini ya, begini, dan itu bisa langsung menyembuhkan saraf-saraf dan Bapak mengaktifkan ya, energi kembali ya, bangkit gitu ya. Oke, boleh bahasa sendiri boleh. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Oke, Mbak lagi, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya, tangannya, yuk, lurus. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ini untuk jantung ya, supaya radiovaskulernya jalan ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke. Jangan terlalu kuat ya, kalau dirasa sakit berhenti ya, Mbak. Nanti di rumah ya begitu sendiri ya. Yang belakang nggak sampai ya, Pak? Ya, bisa minta bantuan teman, tetangga, atau saudara, atau anak, boleh. Ya, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Nah, udah. Nah, sekarang ini dengkul. Oke, bagian daerah dengkul, ini daerah sininya. Ya, depan sini nih. Ini saraf semua. Cuman ini tidak boleh dipijat, hanya cukup begini. Oke. Oke, rasakan? Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, sebelahnya saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, semuanya.
Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah, keluar. Sekarang angka 1 sampai 10. Rasain. Lebih enak. Pelan-pelan aja. Ya. 1 sampai 10 kira-kira angkanya ada di mana sekarang? Tarik nafas boleh. Pelan-pelan. Agak lebih tinggi ya. Ya, lebih tinggi. Terus di beban batinnya lebih enteng. Rasa enak, ya. Oke, sekarang tarik nafas dalam, mulutnya ditutup. Tahan sebentar, ya. Keluarin. Nah, nanti pas nahan itu ucapin afirmasinya. Oke, tarik dalam. Aku tahan, aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Keluarin. Ya, sekarang tarik lagi dalam. Aku menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Dah, keluarin. Nah, sekarang kita uji nyali. Bahasa uji nyali begini. Coba berdiri. Ya. Kan dia biasanya kebawaannya kan keliang-keliang ya. Ya, udah mundur. Oke, ya. Sekarang saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Coba ngomong. Saya menerima ini Dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Melangkah ke depan 1 langkah. Nah, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, melangkah ke samping 1 langkah. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Nah, melangkah ke kanan. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, rasanya lebih enak nggak? Tarik nafas dalam, tahan. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Keluarin. Oke, lebih enak? Ya, tidak perlu diketek-ketek. Ya, cuma nanti kalau bangun tidur, ngulet tahu ngulet. ya. Ngulet aja cukup. Bisa. Saya nggak bisa. Nah, mudah-mudahan nanti mulai besok pagi, Udah setahun nggak pernah. ya, itu olahraganya cuma ngulet. Yang ngulet itu berarti kan sekemampuan diri sendiri, Iya, narik. bukan dikertak-kertak yang di luar kemampuannya. Jadi kalau dia pelan-pelan, nanti dia kebuka sendiri semuanya. Ya, mudah-mudahan terapi ini ya bisa dipakai di rumah. Kalaupun memang kurang, nanti dilihat di YouTube Kisah Miyaji ya. Oh iya. Ya, oh, kayak mana sih? Nah, kan ada urutannya tuh. Nah, ditiru aja urutannya ya. Sama afirmasinya jangan salah. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Yang mau diobatin bukan fisik, tapi semua beban yang Mbak gak ceritain, saya tahu. Paham ya? Nah, itu yang mau diobatin sama saya. Ya. Oke, dah silahkan duduk. Minum kembali ya, ini ada airnya. Angkanya sudah turun belum? Angka berapa? Yang jelas saya tadi. Dari 1 sampai 10 kira-kira habis atau masih angkanya? Nah, Lu, jadi gini, ada kayak mungkin udah setahun saya takut gerakan ya. ya, Jadi kayak ada yang klak-klak gitu. Ya. Kayak ada yang apa ya, kayak ya, rontok gitu ya. ya itu gumpalan yang saya sebut gumpalan itu tadi. Saya takutnya itu malah nanti bikin sakit kecetit. Oh, gitu. jangan. Kalau ini kan Karena trauma udah setahun ini kan. karena diurut sama dikertak. Jadi saya tiap ngelakuin gerakan tuh takut kan. Nah. Takut pas klak. Nah, kalau ini dia mengurai ya. Kalau jalanan macet nih, jalanan macet nih, misalnya mobil nih macet nih, nggak bisa terurai kalau nggak ada polisi. Mau nggak mau diatur, baru terurai kan. Yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan. Kalau nggak ada polisi, semua mau duluan, ujungnya ketemu di tengah. Nah ini. Nah makanya tadi teknik yang tadi saya kasih tapping namanya itu ngatur. Lo duluan jalan tuh kalau darah. Yang ini nanti nunggu, maka diketuk gitu. Ada yang sebelah sini nggak apa-apa, sebelah sini. Nah ini duluan aja, karena ini udah macetnya udah panjang. Misalnya ini 5 kilo, ini baru 100 meter. Ini dulu, biar terurai dulu. Setelah ini terurai, rasa enak kan? Nih maaf ya, saya tes nih. Oke, rasain banget, nih ya. Nggak sakit kan? Iya.
Hilang kan? Iya. Nih, maaf ya, ini saya pencet agak kuat ya. Enggak kan? Oh iya. Hilang kan? Nah, itu sudah mulai terurai. Jadi kalau jalanan macet tadi itu semua mau duluan. Gak mau ngalah. Yang dari kanan, dari kiri, bahkan nyerobot. Ya. Tinggal ini nih. Ya, itu pelan-pelan. Nanti begini. Gini ya tangannya. Bukan begini ya, begini. Nah, jadi kedengarannya seperti kasar ya. Nih. Tapi ini punya energi, Mbak. Kalau dia gini, energi nggak ada. Tapi kalau Mbak begini aja, dia pasti keringetan. Ya. Nah, itu keringet, itu energi itu yang untuk obat. Paham ya? Bukan segitiga ya Pak, agak melengkung. Ya, boleh begini, boleh. Pokoknya dia harus beginilah. Mengkung lah bahasanya ya. Ya, jangan begini ya. Gini, malah menyumbat. Makanya urut, kertak-kertak, tangannya pasti begini. Nyumbat. Yang lama belum sembuh, bikin luka baru. Kalau kata orang tuh, karma masa lalu belum selesai, bikin karma baru lagi. Paham ya? Yang lama belum dibayar, sudah ngutang lagi nih. Ya, jadi nggak akan sembuh. Iya. Nggak akan sembuh. Demam, biasanya Ya. di sana itu Nggak akan sembuh. mau hilang masuk angin apa sih, Nah. nggak enak badan. Dikeretak malah malah semakin Mbak, demam tadi lagi. agak yang riskan nggak ada fenomena. Saya kasih air es. Seharusnya demam. Mbak enggak kan? Tuh. Emang ini uji sebenarnya, uji nyali juga. Nggak masalah sih buat Ya, sebenarnya kalau lagi cedera kayak gini, kalau kena es dia pasti agak ngereges langsung. Nah, kenapa saya kasih ini? Supaya saat terurai, dia kan luka dong. Kalau otot lagi luka, bukan air hangat, tapi air es untuk kompresnya. Nah, saat dia minum, secara psikosomatik, pikiran Mbak udah ngomong adem. Jadi dia nggak ngelawan, nggak berontak. Tapi saat kena air panas, saat dipukul, dia berontak. Karena di dalam sudah panas, emosi udah naik. Tapi kalau ini, enak ya minum air es. Nah itu. Jadi ada ya sugestinya dulu yang saya obatin sebenarnya, supaya saat dia terjadi benturan, kan ini benturan nih, walaupun kecil tapi ada benturan, dia nggak protes. Saya udah, nyaman ya, adem ya, tenang ya. kayak hipnoterapi jadi ya Pak. Ya makanya tadi saya bilang holistik. Ya bahasanya holistik, yaitu yang saya obatin bukan fisik Mbak, bukan pikiran Mbak, tapi sesuatu yang Mbak gak ceritain, itu yang harus keluar. Maka itu termasuk ya, kalau Tuhannya Mbak, ya Tuhannya saya sama, tapi bisa jadi di dalam kan keyakinan agak beda. Saya mengeluarkan musuh Allah itu tadi. Keluarin dulu. Beban, trauma, itu kan musuh ya, musuh bagi Mbak. Ya keluarin dulu, maka ukrus ya adul lah. Keluarlah. Karena dia ganggu ibadah, ganggu kerja, ganggu cari duit, benci banget kalau ketemu orang itu, nggak ketemu pun keinget terus. Paham ya? kayaknya gue sebel banget nih gitu ya. Kalau ketemu gue langsung di sini nusuk ya. Ngelihat aja padahal orang nggak ngapa-ngapa, tapi memang dia juga suka kepo gitu ya. Ya, nah itu. Jadi ada beban di sini yang Mbak takut sama satu orang, cuman itu aja. Ya, rasa takut itu yang saya keluarin, bukan penyakit. Tapi itu yang bikin penyakit. Paham ya maksud saya ya? Saya nggak perlu cerita karena ini direkam. Ya nanti orangnya malah tepuk tangan kalau nonton ya. Tapi kalau ini kan tidak disebut nama dan dia tidak tahu. Siapa satu orang? Maksudnya Pasti. Saya benci sama satu Ada orang. sesuatu unek-unek di sini. Gitu. Ya ada trauma, ada kayak rasa paranoid di sini kan. Nah, di situ yang harus diobatin. Posisinya di sini loh Mbak. Jadi dia mempengaruhi pikiran. Sakit, ya sakit terus. Mau gerak, sakit nanti, ya sakit lagi. Enak nggak? Oke, habisin aja airnya. Saya sengaja kasih 2. Harus habis ya. Ya, karena memang untuk ini loh, untuk apa? Saya kan ngobatin alam bawah sadarnya. Biar dia kena adem, nyaman dulu loh di dalam, buat diri itu nyaman. Bukan kalau di luar kan kita juga kalau nyari tempat yang nyaman ya. Nah di dalam ini juga sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu jiwa, itu butuh kenyamanan. Hindarin makanan asam ya.
Ya, hindarin makanan asam. Saya ini makanya pas waktu saya demam ke lab semuanya normal, yaitu saya gula berkurang, asin juga nggak terlalu suka. Udah gitu saya makannya kan dikit. Saya kan ngurusin ibu saya, jadi ibu saya makan ini ya paling saya sisanya. Kayak gitu lah. Enggak, kalau asam kita makan bukan apa, takutnya nanti kadar zat asam itu naik lagi. Iya, jadi saya tubuhnya asam banget juga nggak doyan. Ya, jadi pH-nya naik. Ya. Asin banget. Suka olahraga? Nah, usahakan jalan kaki. Kalau bisa seminggu sekali. Kalau Pataru, apa di mana gitu. Pokoknya seminggu sekali aja. Biasanya tiap hari itu ke stadion. Satu putaran aja, nggak usah banyak-banyak. Iya, terus ngurusin bapak saya. Nggak boleh lari tapi ya. Ngurusin ibu saya malah jadi terus COVID. Nah ini beban, efek dari COVID itu. Beban semua. Efek dari COVID ya. Beban semua itu. Ya itu yang mau dikeluarin. Beban semua. Bapaknya meninggal, COVID, ngurusin ibu. Ibu tuh, ya itu masuk surga itu susah ya. Ya ini masuk ke sini semua. Ini merekam. Jadi DNA-nya merekam sesuatu yang jelek semua. Nah, yang jelek semua ini seperti kalau lalu lintas itu lagi semua mau duluan, macet. Jadi Mbak gak akan bisa berpikir, Mbak gak akan bisa nyari rezeki. Gak pernah, kan saya nggak ada teman ngobrol. Ya nggak bisa, tetap di sininya macet. Kalau kata orang tuh lalu lintasnya lagi macet, maka harus ada yang ngatur. Nah yang ngatur harus polisi kan kalau di lalu lintas. Kalau diri kita Mbak sendiri, gimana caranya supaya dia hilang keselnya? Mbak nerima, kan kesel loh, maka nerima dulu. Ya udahlah, udah macet gini ya, udah gue nerima, ikhlas, pasrah. Nah baru lempeng dia. Jadi kalau semua mau duluan nggak selesai nih. Ya salah satu harus ada ngalah, maka bahasanya saya menerima ini dengan ikhlas, Pak. Nah ngalah, yang ini berarti duluan jalan. Lah lu nunggu, nerima aja dulu kan. Nanti ini udah lewat, lempeng. Nah ini lewat, baru enak. Dan ini bisa langsung dibuktiin. Dan itu coba Mbak ketok sendiri. Nggak gitu sakit. Ya, sebelahnya. Ya kan? Yang tadi yang sakit di sini nih. Nih. Hilang kan? Ini kayak diketok pakai palu. Ya, ini enggak kan? Hilang kan? Nah, itu karena saraf-saraf tadi sudah terurai, Mbak. Bukan darahnya ya. Ini apa sih Pak ini? Yaitu untuk kesadaran semua, Mbak. Alis kiri. Kesadaran, iya. Kesadaran Mbak tuh kan kita ini sembari ada pikiran, akal, kita punya lautan kesadaran. Nah, di lautan kesadaran ini seperti gelombangnya bludak-bludak lah. Nah, lautan kesadaran itu yang kalau Mbak tidur mimpinya nggak enak. Itu lautan kesadaran berarti gelombangnya, kalau saya mengatakan ilustrasinya itu lautan, itu gelombangnya tinggi banget. Tapi saat lautan kesadaran itu tenang, Mbak juga tenang. Paham ya? Itu lautan kesadaran. Maka disebut dalam agama kita disebut Lauh Mahfudz. Lautan kesadaran. Bapak agamanya apa gitu? Islam. Iya. Lauh Mahfudz. Mbak Islam, Mbak. Arahnya enggak ini. Makanya tadi saya bilang, ya kadang sesama Islam beda keyakinan. Nah, kan makanya Mbak Mbak yakinin aja Tuhannya Mbak. Ya. Tapi tahun ini saya kalau doa ya Allah sehatkan jiwa raga saya karena bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia aja. Saya tahu memang ini apa. Tadi ada bahasa saya baca Fatihahnya tidak dimatikan ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada mi-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dimatikan kan? Biar lempeng nih jalurnya. Kan? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Harusnya ta'in udah mati kan? Langsung dilempengin. Ihdinas siratal mustaqimah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena semua yang di alam bawah sadar Mbak itu banyak macet semua. Maka kalau dalam bahasa saya membahasakan bacaan Al-Quran tidak menggunakan huruf mati, lempengkan semua, biar lempeng. Karena di dalam tubuh kita kan ada Fatihah. Nah, mudah-mudahan saya doain Fatihahnya ini supaya semua saraf yang kejepit tadi terurai. Ini masuknya saraf kejepit nih Pak? Ada saraf kejepit juga. Ini? Iya. Tapi tidak dengan metode seperti yang Mbak sudah jalanin.
Metode saya berbeda kan? Iya, iya. Maksudnya ini saya sakit. Saraf. Saya ini saraf kejepit. Saraf. Oh. Tapi saraf ini sangat bahaya. Yaitu ada di leher sini, Mbak. Maaf ya. Iya. Nih, saya tes saja. Itu ada di dalam sini. Ini kalau pecah bahaya. Ya, sakit banget. Sakit banget kan? Ada di dalam sini loh, Mbak. Jadi tidak boleh untuk dibunyi-bunyi kecuali Mbak baringan, ya posisinya baringan benar pakai bantal. Mbak miring ke kiri, tapi nolehnya ke kanan. Nanti dia bunyi sendiri. Oh, yang gini. Ya, tapi posisi kepala ada di atas bantal. Oh. Bukan lagi duduk. Bukan lagi dikertek-kertek begini, jangan. Nanti balik lagi sebelah kiri, posisi nyamanin dulu. Terus Mbak noleh. Nah, itu cara mengobatinya. Karena dia ada di dalam sini. Dan ini kalau saya utak-atik lagi, Mbak bisa lumpuh total. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini jelas ini sudah terurai, ya, sudah terurai. Buktinya Mbak bisa mengangkat tangan Mbak, coba yang sebelah kanan, ya, satu. Tadinya kan cuma Angkat, sampai nah sini. ya, ini. nah, oke, udah enak kan, walaupun masih sakit tapi sudah enak kan, ya itu dia narik ini di sini, ini di dalam sini, ya, di dalam sini, karena dia posisinya kan begini, maaf ya, ini kan ada di sini nih, tuh ya, tuh itu sarafnya ada di sini semua Mbak, ya. Maka kalau diurut kayaknya nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai diketok lagi bahaya. Nggak sekapok. Ya, saya juga menggunakan teknik chiropraktik namanya, tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu, bukan kondisi cedera. Misalnya memang keseleo, boleh. Tapi kalau cedera enggak. Apalagi maafnya bagian hidung. Hidung ini semakin ahli chiropraktik atau ahli kecantikan, dia paling pantang megang hidung, Mbak. Karena saat sekali terjadi penyumbatan di sini, hidungnya bisa busuk. Ya, dan menyebabkan kematian. Ini triangle ini. Ini nyawa loh, Mbak. Dia bisa menyebabkan kram jantung. Sepele ya, padahal cuma hidung. Dipencet aja, kotak gitu. Itu bahayanya sampai ke jantung. Anak saya kepetok itu setiknya mesin bolen, hidungnya bengkok sampai tulang sini. Kelenger kan? Kelenger kan? Iya, karena posisi ini posisi nyawa, Mbak. Maka kalau petinju nggak usah mukul yang lain, cukup pukul hidungnya. Dia langsung KO kan? Nah, itu. Makanya kalau petinju selalu nggak jadi masalah, itu nggak mati, Mbak. Di sini paling pecah, nggak mati. Lumpuh pun nggak. Tapi kalau di sini, kalau nggak mati lumpuh. Ini yang bahaya. Maka dia segitiga namanya. Segitiga pengaman kalau mau di mobil, kalau lagi mogok tengah jalan, nah harusnya, nah ini. Kalau sini nggak apa-apa, Mbak. Bahkan sekarang ada olahraga yang ditabok. Pernah ngeliat yang di IG, ditabok, puak, atau pingsan, itu nggak mati, Mbak. Walaupun ini pecah, nggak mati. Tapi jangan coba-coba ini. Hidung ditabok, puak, mati, Mbak. Nyawa itu. Keren kan? Ya, ini fatal nih. Nah, sekarang udah enakan. Ya. Untuk selanjutnya, Mbak terapi sendiri. Masih nggak kesini lagi nih? Ngapain? Saya udah kasih edukasinya. Oh gitu. Ya, udah kasih edukasinya. Karena terapinya pasti sama juga di sini. Mbak anuin sendiri, ya boleh waktu pagi, malam, suka-suka Mbak waktu senggang. Ya. Apa yang disuruh? Tepuk. Nah, Mbak nanti lihat di sini ya. Itu nanti kirim ke saya. Ada ya, nanti linknya saya kasih. Saya masukkan di YouTube. Yang punya saya dikirim ke saya juga. Iya, ya. Oke, buat teman-teman semua yang memang untuk mengobati diri sendiri, self healing dengan holistik, Anda bisa menggunakan cara-cara seperti tadi yang mudah-mudahan bisa membantu diri sendiri juga membantu orang lain. Ilmu katon mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katon. Salam rahayu-rahayu, agung dumade dari Kisami Haji.